berapa ini ya, tentang bilangan pecahan biasa dan pecahan desimal. Dan tentu saja sebenarnya kalau buat kita orang dewasa nggak masalah, tapi kalau buat anak SD ini masalah. Oke lah, kita mulai dari yang pertama dulu, prinsip ya. Jadi konsep pecahan ini bisa dianggap sebagai perbandingan atau pembagian bagian yang sama dari suatu benda terhadap keseluruhan benda tersebut. Ya, bendanya apa saja sebenarnya ya. Bisa misalkan yang paling mudah itu mungkin pizza, atau mungkin kue bolu, atau mungkin persegi panjang. Jadi kalau satu masih utuh kan, kita bisa bagi jadi 2 bagian sama besar, jadi 3 bagian sama besar, jadi 4 bagian sama besar, dan seterusnya. Jadi konsep prinsip pecahan itu adalah membandingkan bagian-bagian tadi yang sudah dipotong terhadap bagian keseluruhan. Nah, notasinya ini ya kita bisa lihat itu bentuknya A per B gitu ya, A per B, dibacanya A per B, dimana tentu saja B nya tidak boleh 0, karena kalau 0, A bagi 0 itu tidak terdefinisi ya, tidak terdefinisi. Nah, kita bisa katakan A itu sebagai bagian ya, dari suatu benda, sedangkan B adalah keseluruhan benda. Jadi tadi seperti yang saya katakan, misalkan pizza ada satu bagian utuh lalu dibagi 4, maka satu bagian kecil dari pizza itu kita bisa nyatakan sebagai 1 dari 4 gitu ya, 1 bagian dari 4 bagian. Tulisannya 1/4. Jadi kadang-kadang anak-anak perlu dikasih contoh cara bacanya, cara menuliskannya, tentu saja dengan media pembelajaran yang konkret, sebisa mungkin yang konkret. Oke, terkait dengan media pembelajaran tadi saya sudah sebutkan ya, beberapa bentuk lainnya bisa saja kertas buku ya, atau lantai di mana siswa sudah biasa melihat kue bolu atau benda-benda lain yang familiar di sekitar siswa. Dan tentu saja diharapkan benda-benda yang ingin dijadikan contoh itu yang teratur, bendanya itu bentuknya teratur, jangan yang berantakan ya, susah nanti bagi-baginya susah. Nah, kalau di bagian di sekitar siswa sulit mendapatkan bentuk-bentuk yang beraturan, bentuk-bentuk yang bagus gitu, maka kita bisa buat atau gunakan benda semi konkret, misalkan bentuk persegi panjang. Nah, nanti di sisa dari slide ini semuanya tentang persegi panjang. Saya nyebutnya model petak, atau saya nyebutnya juga model tabel berukuran matriks. Bahasanya terlalu tinggi buat anak-anak, makanya ditransformasi namanya menjadi model petak. Oke ya, itu pertama. Nah, ini contoh ya bagaimana menanamkan konsep pecahan. Misalkan kita tugaskan siswa untuk mengambil sebuah kertas dari buku, karena kertas biasanya sudah teratur. Kemudian tugaskan mereka untuk melipat menjadi 2 bagian sama besar. Itu sudah biasa, mereka kalau buat kapal-kapalan biasanya tidak sulit ya, tinggal dilipat, samakan ujung-ujungnya ya, kemudian arsir atau warnai, 1 bagian saja diarsir atau warnai. Nah, kemudian tunjukkan kepada siswa bahwa 1 buah kertas yang tadi yang dia ambil itu mewakili bilangan 1, jadi itu masih utuh, kemudian dilipat. Nah, setelah itu tunjukkan kepada siswa bagian yang sudah diwarnai tadi ya, 1 saja tunjukkan. Ini 1 bagian. Jadi kalau kertas ini ya, ini saya kasih contoh pakai kertas biasa misalkan. Jadi ini kertas biasa, ini kertas biasa, kemudian kita lipat jadi 2 bagian sama besar ya. Kemudian kita warnai 1 bagian, misalkan kita warnai di sebelah sini. Nah, kemudian ditunjukkan yang warna ini. Nah,
kita katakan kepada siswa ini satu bagian dari dua. Jadi yang tadinya satu nih jadi ada dua nih sekarang. Ya. Maka kita bisa tunjukkan cara bacanya juga sekaligus. Ini satu dari dua. Ya. Satu dari dua. Kemudian kita bisa tunjukkan juga bahwa 1/2 itu sama juga kita katakan 1 dibagi 2. Jadi sebenarnya sama saja ya. Tadi di prinsip di awal sudah disebutkan prinsip. Jadi satu kertas ini dibagi 2 ya, dibagi 2. Nah, setelah itu kita tuliskan lambang bilangan yang barusan itu satu. Kan dengan cara seperti ini siswa bisa memahami, oh ya, kemudian dibagi 2. Kemudian satu bagian ini diwarnai, kemudian kita tunjukkan yang warna ini namanya satu bagian dari 2 bagian. Oke, itu salah satu cara ya, contoh saja itu, tapi bisa diterapkan. Nah, sekarang setelah kita mencoba mendemonstrasi, kita mulai masuk ya ke konsep pecahan selanjutnya, yaitu pecahan murni atau sejati, dimana tadi kita sudah tunjukkan 1/2. Nah, kita katakan 1/2 itu adalah pecahan sejati. Mengapa? Karena pecahannya pembilangnya lebih kecil dari penyebut. Yang mana pembilangnya? Nah, yang mana penyebut? Nah, tentu saja di awal sudah dikasih tahu tadi ya. Jadi pembilang itu adalah satu bagian yang diarsir, penyebut itu adalah 2 bagian yang sudah dibentuk tadi. Nah, selanjutnya perlahan-lahan, kalau masih belum ngerti ya diulangi lagi. Jadi kalau ada siswa yang masih belum ngerti, masih belum paham, paham lagi, ulangi lagi. Sampai kapan? Ya sampai paham. Karena kalau belum paham, kita masuk ke level berikutnya, siswa akan keteteran. Mengikuti kita tuh akan kesulitan. Nah, begitu juga dengan pecahan campuran. Pecahan campuran ini adalah pecahan pembilangnya lebih besar. Jadi memang di awal tadi saya agak lupa kasih unjuk juga kepada siswa yang mana pembilang, yang mana penyebut. Pembilang itu beberapa bagian yang diwarnai dari keseluruhan bagian. Nah, penyebut itulah keseluruhan bagian yang dimaksud. Semoga dengan contoh yang konkret tadi, dengan menyebutkan lambang bilangannya, dengan menyebutkan angka di atas dengan angka yang di bawah itu disebut pembilang dan penyebut, siswa bisa mengikuti yang mudah-mudahan seperti itu. Pecahan campuran sekali lagi pembilangnya lebih besar dari penyebut dan masih bisa disederhanakan tentunya ya, 1,5. Nah, bagaimana caranya? Tentu kalau kita lakukan pembagian agak abstrak ya, bukan agak abstrak, sudah abstrak. Maka di slide yang berikutnya itu ada contoh bagaimana kita membentuk sebuah pecahan dari benda semi konkret ya. Kita lihat. Nah, ini penalaman konsep setengah. Jadi kalau tadi kita pakai kertas, kita sekarang bisa gambarkan persegi panjang. Pada umumnya siswa sudah memahami persegi panjangnya karena memang tidak terlalu sulit gambarnya dan bentuknya juga banyak kita bisa temukan, bukan hanya sekedar kertas ya, banyaklah meja ya dan lain-lain. Nah, dari gambar persegi panjang ini kita bisa bimbing siswa ini, jadi kita bisa bagi baik secara maupun secara horizontal. Nah, cara membagi ini akan sangat berpengaruh nanti dalam operasi pecahan. Maka dari itu kita boleh begini. Tapi kalau bisa jangan miring ya. Kalau miring itu nanti membaginya agak sulit nanti. Karena yang diharapkan di sini membagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Ya. Nggak boleh ada yang lebih kecil, nggak boleh ada yang lebih besar. Jadi kita tanamkan ini benar-benar sama besar, sama ukurannya, sama luasnya. Ya. Oke, nah selanjutnya apalagi yang perlu dilakukan? Kita warnai. Ini kita warnai, ya terserah mau warnainya yang mana gitu, ini pilihannya
bebas, tapi pilih salah satu saja, misalkan yang ini gitu ya, atau yang ini juga boleh, atau yang ini terserah. Tapi yang jelas, yang pasti ketika kita warnai satu bagian ini maksudnya berarti adalah satu bagian arsir dari keseluruhan. Dari berapa? Dari dua, ada dua kan bagian ya, kurang lebih seperti itu. Apalagi selanjutnya kita berikan nama. Nah, ini namanya satu bagian dari dua bagian gitu. Ini atau ini sama saja, pilih salah satu, kemudian tuliskan lambang bilangannya. Oh, satu bagian dari dua bagian itu kita bisa menuliskannya 1/2 ya, dibacanya 1/2. Mudah-mudahan siswa bisa mengikuti. Kita pelan-pelan begini, siswa bisa mengikuti, bisa memahami, oh gitu. Mudah-mudahan seperti itu ya. Tapi saya udah pernah coba penelitian, bisa mereka siswa SD kelas bawah ngikutin, nggak ada masalah ini, karena jelas ya, gambarnya juga jelas, warnanya juga jelas, kita mengatakan ini satu bagian dari dua bagian juga jelas. Jadi ini masih bisa diikuti oleh siswa kelas bawah ya. Nah, kita coba pelan-pelan dari 1/2, 1/3. Jadi pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru di sini, karena butuh banyak memahami dulu ya siswa SD ini. Mulai sekarang dari gambar yang sama tadi ya, persegi panjang. Kalau sebelumnya dibagi 2, sekarang bagi 3. Ingat, bagi sama besar. Andai kata nggak mampu, kita asumsikan. Mudah-mudahan anak-anak SD mampu mengasumsikan sama besar ya. Kalau mereka betul-betul mengukur, pasti sama besar sih. Nah, pilihannya bisa ini atau ini, terserah saja ya. Ini sama-sama dari satu persegi panjang dibagi 3. Kemudian arsir. Nah, itu. Arsir, terserah nih ngarsirnya ya, bebas aja sebenarnya. Boleh di atas, boleh di tengah, boleh di bawah juga sebenarnya. Yang ini juga sama. Kemudian ya sama prosesnya. Kita kasih nama. Namanya yang diarsir itu satu bagian dari 3 bagian. Pembilangannya sambil dikasih tahu cara bacanya 1/3. Masih bisa diikutin, ini mudah ya. Nah, dibanding dengan garis bilangan, kita agak kesulitan, karena garis bilangan itu kan mereka sudah tahu di bilangan asli ya, dan bilangan cacah. Tapi ketika bilangan pecahan, kita mau taruh 1/3 atau 1/2 itu di mana gitu ya. Kadang-kadang sulit untuk mengasih gambaran, karena garis bilangan sendiri itu sudah abstrak. Gitu. Maka dari itu, ini salah satu ya saran yang mungkin ya menurut saya ini perlu dilakukan oleh guru-guru di kelas bawah. Kemudian 2/3, naik lagi gitu ya, pelan-pelan. Tadi 1/2, sekarang 1/3. Tadi 1/2 dan 1/3, sekarang 2/3. Nah, caranya gimana? Masih dari satu bagian persegi panjang. Nah, cara membaginya gimana? Karena yang ingin kita lihat adalah 2/3, berarti harus kita bagi 3 nih, satu bagian persegi panjang ini nih, satu persegi panjang ini kita bagi 3. Namun yang diarsir ada 2, nah gitu kurang lebih. Nah, ini kita namakan ya, ini pilih salah satu saja. Jadi ada 2 bagian yang kita arsir dari 3 bagian. Cara mengarsirnya bebas, namun diusahakan itu yang teratur lah. Kalau ini kan atas, tengah, bolong, bawah gitu. Nah, itu nanti agak berpengaruh ketika kita memperkenalkan operasi pecahan menggunakan model ini gitu. Nah, kita lanjut. Nah, baru setelah itu kita kasih nama. Yang diwarnai ini kita namakan 2 bagian dari 3 bagian. Ini ada 2 bagian dari 3, kita tuliskan 2/3, dibaca sekaligus 2/3. Ya, semoga saja siswa bisa ngikutin ya semuanya ini, bukan hanya yang kelas-kelas bawah, kelas atas, kelas bawah, kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan seterusnya ya. Bahkan siswa-siswa yang dalam kategori sedang atau rendah pun bisa ngikutin. Nah, tadi sudah sampai 2/3, udah cukup lah ya.
Karena kalau kita terus-terusan nanti belajarnya cuma gini-gini doang.